kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Di tengah apapun kegelapan yang terjadi di sekeliling kami Bapa, terang-Mu terus bercahaya menyinari setiap anak-anak-Mu. Dan rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Bahwa Engkau sudah tetapkan kami Tuhan. Bukan hanya sebagai pemenang. Bahkan Kau tetapkan umat-Mu untuk lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan Roh Kudus boleh turun atas setiap kami. Turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan ini kami mau belajar bersama-sama lebih dalam dan lebih lagi atas firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Karena di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, segala tantangan, pergumulan, masalah apapun kami hadapi Tuhan, dan Engkau yang berperang bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, inilah waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka firman Tuhan saat ini. Yang percaya dan siap untuk belajar bersama-sama mengatakan amin, amin, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Shalom Pak Midek bersama Ibu. Kita boleh bertemu, kita boleh belajar bersama-sama. Ya, kita tahu bahwa rancangan Tuhan terlalu indah setiap hari. Ya, kita diberikan kekuatan. Kalau saudara bangun pagi tadi ada semangat yang baru. Ya, apapun yang tetap menjadi pergumulan kita tetap percaya bahwa ada satu nama di atas segala nama, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, sudah menetapkan bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang. Ada amin? Lebih dari pemenang yang terkasih. Dan buat saya itu adalah arti lebih dari pemenang adalah hidup yang tidak terkalahkan. Apapun tantangan, apapun serangan, badai boleh menerpa, tetapi ingat, Yesus berjalan bersama umatnya. Kita tidak ditinggalkannya. Ada amin yang terkasih? Ya, banyak orang berpikir ya, kalau berkat Tuhan itu selalu ada di dalam paket yang indah. Selalu berkat, selalu tawaran-tawaran yang luar biasa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa ada satu paket yang lebih indah daripada semuanya itu. Apa yang terkasih? Dan banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, bahkan mereka nggak mau. Siapa yang mau dengan masalah? Gak ada ya. Gak ada yang mau dengan masalah. Tetapi itulah berkat yang Tuhan sediakan yang terkasih. Bahwa di dalam pergumulan hidup Anda dan saya, di dalam permasalahan hidup itu tantangan, air mata yang harus kita hadapi. Bahkan kita gak pernah terpikirkan bahwa masalah itu akan datang. Ya, tetapi ingatlah. Di balik dari kata-kata lebih dari pemenang, itu bukan nama, hanya sebuah nama jabatan. Bukan sebuah nama atas nama. Tetapi betul-betul nama yang diberikan untuk Anda dan saya. Nama yang betul-betul diberikan bagi umat yang dikasihinya. Dan saudara dan saya sudah ditentukan lebih dari pemenang. Amin. Ya. Mau yang terkasih? Kita keluar lebih dari pemenang bersama Tuhan. Amin. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Ya, more than conquerors. Bahasa Inggris yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, apa yang akan kita belajar bersama-sama pada siang hari ini? Ayo, kuatkan, satukan iman kita. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan seperti di dalam kitab Yosua 1. Supaya perjalanan kita selamat. Ya, sedemikian rupa. Ya, seperti transformasi hidup itu akan terjadi melalui masalah. Ya, kita ditransformasi, karakter kita juga dibentuk, dikuatkan melalui masalah-masalah tersebut. Ya, dan kita bisa melihat di dalam persoalan dan tantangan hidup, kita melihat Tuhan ada. Dia campur tangan. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih, kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa. Inilah yang Rasul Paulus juga katakan ya. Lebih dari segala apa yang ada. Ya. Bahwa Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Dan itu betul-betul sudah dibayar di atas Kalvari. Ya, itulah kasih Bapa untuk Anda dan saya. Yang terkasih,
Banyak di antara kita cukup puas kalau kita itu sudah menang. Cukup puas apapun dengan pekerjaan, kita dapat gaji yang sedemikian, kita puas. Boleh, dan itu bagus. Orang yang gak pernah puas itu yang paling parah. Benar? Ya. Tetapi kita puas dengan apa yang kita miliki. Kita puas dengan berkat yang setiap hari Tuhan berikan. Ya, dan itu sungguh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Tetapi orang yang tidak pernah puas dan selalu mau yang lain, bahkan tanpa memikirkan, gak segan-segan untuk mengambil hak-hak dari orang lain. Sedemikian rupa, tetapi semua itu menyalahi daripada apa yang Tuhan firmankan. Ya, janji firman Tuhan itu luar biasa. Sekarang kalau Anda boleh belajar, kita bisa menang, itu bagus. Tetapi kalau ada kata-kata kita lebih dari pemenang, saya mau tanya, lebihnya di mana? Mungkin ada jemaat yang tanya, mungkin pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Anda bertanya, lebihnya di mana Bu Pendeta? Saya nggak ngerti. Lebih dari pemenang itu apa artinya? Ya, yang terkasih, sungguh kita ini hidup di dalam dunia yang di sekeliling kita kadang meragukan. Tetapi kalau Anda baca di dalam Roma 8:39 ya yang terkasih, ya, di situ dikatakan, ya kita bisa lebih dan lebih ya dari pemenang. Ayo kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang kita harus tahu. Yang pertama, Anda dan saya harus dapat menang, keluar lebih dari pemenang pada area peperangan yang tidak nampak. Apa itu area yang tidak nampak yang terkasih? Ya, mungkin Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak pernah Anda jabarkan, Anda pikirkan, tetapi Anda alami itu. Misalnya, penguasaan diri. Orang yang dapat menguasai dirinya lebih dari pemenang. Betul? Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Seorang pemenang, ya, itu dapat berjalan mengalahkan hal-hal tantangan yang tidak pernah, bahkan serangan yang mendadak atau serangan yang bertubi-tubi yang gak pernah dipikirkan, gak pernah dibayangkan itu terjadi. Ya, tetapi itu udah tertulis yang terkasih. Buah-buah roh apa? Yang terkasih. Galatia 5:22-23, penguasaan diri. Kalau Anda dan saya bisa menguasai diri sedemikian rupa, kita akan tidak jatuh dalam jebakan-jebakan yang sedemikian rupa. Kita tidak akan terjatuh di dalam emosi-emosi yang mana kita dipancing sedemikian rupa untuk kita marah, untuk kita lost control yang sedemikian rupa. Ya, dan itulah yang diajarkan oleh firman-Nya. Ya, sedemikian rupa di dalam Amsal 16:32. Dikatakan kalau kita itu lebih dari pemenang. Seperti apa? Orang yang bisa, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Di mana kesabaran Anda dan saya? Bagaimana kalau emosi kita itu kadang terpancing? Ya, kadang-kadang saya ya juga terpancing. Ya, sedemikian rupa kadang-kadang seperti orang gitu. Kok bisa ya demikian? Kok bisa ya hal itu terjadi? Tetapi Tuhan izinkan yang terkasih. Supaya karakter kita dibentuk. Supaya kita belajar bermacam-macam karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, sedemikian rupa. Ya, juga dikatakan seorang pahlawan yang bisa menguasai dirinya. Bahkan dikatakan yang sedemikian rupa, dia akan melebihi orang yang merebut kota. Ya, tapi saya tahu tidak mudah. Siapa musuh kita yang terutama? Musuh kita adalah diri kita sendiri, benar gak? Ya, pernah gak Anda uring-uringan? Bad mood, ya. Akhirnya kalau udah uring-uringan, lost control. Gak mau lagi, ya. Gak persekutuan, gak doa, gak ke gereja, atau apa saja. Karena apa? Karena udah, ya, sedemikian rupa udah empet. Ya, tetapi Tuhan mengasah Anda dan saya
baik di dalam pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu yang terkasih, ya, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bangkitkanlah manusia rohanimu. Manusia daging ini harus dikalahkan. Karena segala kedagingan kita itu yang memancing kita untuk selalu kita jatuh dalam kelemahan. Jangan mau. Ya, perkuat manusia rohanimu. Bagaimana Bu Pendeta saya bisa kuat rohani kita? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Naikkanlah puji-pujian. Di situ manusia rohani kita ditingkatkan yang terkasih. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan setiap pribadi itu nggak ada, kita akan menjadi tetap nama kita orang Kristen, tetapi Kristen yang kosong, yang empty. Dan kita bisa lihat yang terkasih. Orang lain yang akan menilai pribadi kita. Apakah kita ini full dengan Spirit of the Lord atau kita ini cuma manusia daging. Yang kita cari adalah kenikmatan dunia, yang kita cari hanya glamurnya dunia. Yang kita cari hanyalah pujian yang daripada orang-orang sekitar kita. Tetapi pada waktu saatnya kita pulang, perjumpaan kita dengan Tuhan, muka dengan muka, apa yang akan kita bawa? Ya, ayo, jangan mau kalah. Saatnya kita bangun, kita bangkit. Kalahkan ya segala roh-roh apapun yang mencoba memancing kita jatuh di dalam emosi-emosi kita. Sedemikian rupa. Jadi yang pertama tadi yang terkasih ya, ada 3 hal ya, jangan mau kita terpancing. Penguasaan diri sangat amat diperlukan. Ya, itu adalah musuh area peperangan yang tidak nampak. Ya, kalau kita misalnya saudara benci dengan seseorang, kita kelihatan orangnya, kita kelihatan mukanya, kita tahu pribadinya. Tetapi dengan musuh-musuh kita yang tidak nampak, itu yang harus kita kalahkan. Amin. Itu yang pertama yang terkasih. Dan yang kedua, menang atas segala siasat iblis. Hati-hati. Karena si jahat itu selalu pasang radar di dalam kehidupan Anda dan saya setiap hari. Tetapi kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda tahu persis isi firman Tuhan, ada juga kata-kata daripada Yesus sendiri katakan, setiap hari aku ulurkan tanganku untuk menolong Anda dan saya. Lah mau nggak datang kepada Yesus setiap hari? Berapa minggu lalu kan kita sudah belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ya, jangan lupa. Artinya apa? Begitu buka mata, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Begitu kita mau tidur malam, kita mau mengakhiri hari itu, kita juga libatkan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ya, sedemikian rupa. Kalau Anda mampu melibatkan Yesus di dalam hidupmu, seperti nafas hidup kita itu. Ya, karena firman mengatakan, di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Yesus, saudara dan saya nggak mampu berbuat apa-apa. Ya, yang terkasih. Jadi, kita harus menang atas segala siasat iblis. Ya, biasanya iblis itu selalu menanti. Cari kalau hari ini nggak bisa diserang, besok. Dia tahu di mana kelemahan Anda. Dia tahu persis yang terkasih. Ya, jadi iblis menanti di saat yang tepat untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dan juga iblis itu memikat hati anak-anak Tuhan. Saudara tahu sekarang pikatan daripada dunia. Dunia begitu gencar untuk memikat. Spesial buat mereka, anak-anak muda, anak-anak kita. Cucu-cucu kita yang teenager, yang segala macam. Kalau kita tidak membekali mereka dengan firman Tuhan, dengan doa, ya, apa yang akan terjadi? Sedemikian rupa itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Juga iblis itu suka mengadu domba. Saudara bisa baca di firman-Nya 2 Korintus 4 ayat 11. Ya, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, please jangan mau diadu domba. Ya, seperti apa yang katakan katanya. Sedemikian rupa. Ya, minggu lalu saya katakan. Ya, katanya. Jangan mau jadi orang Kristen katanya. Itu kan kata Bu Pendeta, itu kan kata Pak Pastor, itu kan
Enggak, kita harus alami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mungkin melalui masalah, problem yang terjadi, di situ pertemuan pribadi tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan. Alami yang terkasih. Alami Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimanapun Anda berada, pendengar yang setia. Kalau kita mengalami, kita bisa bersaksi bahwa Yesus ada di dalam kejatuhanku, Yesus ada di dalam kehancuranku, Yesus ada di dalam kebangkrutanku, Yesus ada dalam kelemahanku. Tetapi Yesus juga menyediakan bahwa saya dan Anda lebih dari pemenang. Ada amin? Lebih dari pemenang yang terkasih. Jangan mau dijeblak oleh iblis. Jangan mau dikalahkan dengan iblis. Ya, iblis suka mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, oleh karena itu peganglah di dalam Mazmur 1. Apa yang terkasih? Ayo, kalau orang baca firman Tuhan pasti tahu Mazmur 1. Jangan duduk dalam kalangan orang fasik. Supaya kita nggak terseret. Ya, nggak mau. Jadilah anak Tuhan yang teguh, yang kuat. Firman Tuhan itu adalah dalil, prinsip di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tergoncangkan. Ya, sedemikian rupa. Iblis suka menuduh, iblis suka berdusta, sedemikian rupa. Ya, Amsal 1:15. Oleh karena itu pentingnya Anda dan saya selalu bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, itu yang akan memberikan kekuatan. Dan yang ketiga, ada jaminan yang luar biasa. Ya, bahwa kemenangan itu pasti terjadi kalau Anda dan saya mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dia sediakan kemenangannya yang terkasih. Tantangan, pergumulan apapun, mungkin kita sudah dijatuhkan, mungkin lebur deh. Ya, sedemikian rupa. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Aku akan membuat indah pada waktuku. Tuhan sediakan janjinya, janji Tuhan itu luar biasa. Dia akan memberikan indah pada waktunya. Bangun, bangkit, bersemangatlah. Ya, jangan mau kalah. Karena Yesus ada bersama Anda dan saya. Luar biasa. Ya, karena saudara dan saya sudah dipanggil sebagai umat pemenang yang terkasih. Ya, umat pemenang. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, sedemikian rupa. Kalau Tuhan memberikan kemenangan bukan cuma hari ini. Bukan untuk masa lalu kita. Oh, Bu Pendeta nggak tahu masa lalu saya itu luar biasa. Kakek saya konglomerat atau apa saja. No, apakah kita pribadi ini loh merasakan kemenangan dari Tuhan? Sudah pernah nggak? Tuhan nggak mau kita cukup, that's it, stop and menang. No. Tuhan mau Anda dan saya lebih dari pemenang. Nah, tadi kan sudah belajar 3 hal tadi. Ya, bagaimana Anda dan saya itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi supaya kita keluar lebih dari pemenang. Ada amin? Ya, ada sebuah cerita. Seorang bernama Friedrich Nietzsche, seorang ahli filsafat Jerman. Nietzsche adalah seorang ahli filsafat tetapi anti-Kristen. Ya, meskipun ayahnya adalah seorang pendeta, ia melawan segala sesuatu. Nietzsche ini selalu melawan segala sesuatu yang berbau kekristenan. Bahkan dia menulis buku Antikris. Ya, sedemikian rupa. Dan apa yang selalu dikatakan di dalam Alkitab, dia selalu lawan. Apa yang dikatakan oleh ayahnya yang seorang pendeta, dia selalu tentang. Pokoknya dia nggak mau lah. Dengan adanya singkat cerita, ya. Dia menolak Injil yang sedemikian rupa itu. Ya, jadi apapun yang dia mau terima, apapun yang dia dengar, dia lawan semuanya itu. Dan akhirnya Nietzsche menjadi gila pada usia 45 tahun. Ya. Kemudian setelah pada tahun 1900 dia meninggal. Dengan adanya apa yang dia perbuat, pemberontakannya melalui ayahnya, pemberontakannya melalui sekelilingnya yang sedemikian itu, membuat dia juga tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Karena dia yang menolak Tuhan. Ingatlah yang terkasih, bahwa di luar Tuhan saudara dan saya nggak bisa apa-apa. Kita lihat contoh daripada si Nietzsche ini tadi.
Dia melawan yang sedemikian. Kalau kita tahu, kita rajin membaca firman Tuhan, dikatakan apa? Pemberontak-pemberontak akan tinggal di tanah yang tandus. Ada tertulis. Oleh karena itu, ayo, jangan mau kita menjadi seorang pemberontak. Ya, lebih baik kita menjadi orang yang rendah hati. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, bahkan hidup saudara itu sudah dihembuskan ya pada waktu kita lahir. Nafas hidup ya daripada Yesus sendiri yang ada di dalam setiap pribadi kita yang terkasih. Jangan mau kalah. Ya, sedemikian rupa dengan cerita dari Nietzsche ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwa Anda dan saya membutuhkan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Oleh karena itu, betapa pentingnya Anda dan saya mau membaca firman Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan, sekalipun kita bukan pendeta, ya. Tapi kita tetap mau, jangan dikatakan, oh yang baca Alkitab itu ya bagiannya Pak Pendeta, Bu Pendeta. No, setiap dari anak Tuhan harus tahu isi daripada firman Tuhan. Setiap anak Tuhan harus tahu curahan hati daripada Yesus yang sudah tertulis di dalam Alkitabnya. Itu adalah pedoman, petunjuk jalan. Ya, di dalam hidup saudara dan saya sedemikian rupa. Ya, karena kalau kita berjalan dengan motif yang salah, terlebih sebagai anak Tuhan, kita membaca firman Tuhan juga nggak ngerti, terus kita menerapkan dengan cara yang salah, itu juga bahaya. Ya, ayo kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, siapa yang ngomong nih? Ya, sedemikian rupa. Bagaimana Rasul Paulus bisa berbicara demikian kalau dia tidak ngalami? Oleh karena itu yang terkasih, saya tahu bahwa kekristenan itu adalah proses. Justru di dalam proses itulah saudara dan saya ditempa. Supaya kita belajar, kita mengerti akan kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi mungkin pada satu saat saudara merasa lemah, udah gak mau apa-apa, udah down. Udah gak mau apa-apa. Tetapi kalau kita mampu pada waktu itu untuk percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, di dalam kelemahanku terletak kekuatanmu yang maha dahsyat. Maka yakinlah pasti bahwa kita akan bangkit lagi. Kita akan semangat lagi. Itulah yang saya alami yang terkasih. Why? Saya bisa bicara. Karena terpaan itu bertubi-tubi. Ya, sedemikian rupa. Tapi kalau kita ada dan kita kuat, supaya kita juga menguatkan orang lain, supaya kita juga bisa menjadi berkat buat sesama kita. Kalau kita yang mengalami sedemikian, apakah orang lain juga tidak ada yang mengalami seperti Anda? Yes. Tapi bukan dengan masalah orang lain kita mau rendahkan dia. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kita dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Saya katakan, Yesuslah ahlinya. Mengangkat kehancuran saya, mengangkat kehancuran Anda. Menjadi mosaik yang indah. Menjadi buatan tangan Tuhan yang begitu indah luar biasa. Dan menjadi berkat bagi sekeliling Anda yang hidup di dalam kegelapan. Tangisan Anda, tangisan saya akan menghibur juga bagaimana orang-orang lain yang lagi dalam keadaan menderita dan menangis. Disitulah Tuhan mengutus Anda dan saya. Jangan cukup puas bahwa Anda diselamatkan tetapi tidak memberikan berita keselamatan kepada orang lain. No. Tuhan gak butuh apapun yang Anda miliki yang terkasih. Tetapi Tuhan membutuhkan hatimu dan hatiku. Maukah kita mempunyai hati untuk mengulurkan kepada sesama kita, justru kepada yang ditolak oleh dunia? Itulah tanggung jawab Anda dan saya. Dan itulah panggilan setiap kita. Ayo yang terkasih, saatnya. Bangunlah, bangkitlah. Jangan terpuruk apapun kita sudah dihancurkan. Apapun
Kita sudah dipandang tidak ada harganya oleh dunia. Tetapi Anda adalah biji mata Tuhan. Kita semua adalah kekasih-kekasih Tuhan. Hanya orang yang sudah mengalami yang bisa cerita betapa dahsyat kuasanya. Lebih dari pemenang. Mana itu? Ayo buktikan. Belum selesai Tuhan merendah hidupmu dan hidupku. Belum selesai yang terkasih. Saatnya. Jadilah berkat bagi sesama kita. Amin. Ya. Dikatakan justru di dalam kelemahan kita. Terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Di dalam diri kita. Setelah Anda dipulihkan. Setelah Anda mengalami pemulihan kekuatan yang baru. Baru Anda bisa bersaksi. Yes Lord. Engkau hidup di dalam hidupku. Jangan dengar orang memandang atau mengatakan, meremehkan kita sekalipun. No. Anda tidak ada tanggung jawab dengan orang itu. Justru kita memiliki tanggung jawab dengan Tuhan. Yang dia sudah korbankan dirinya di salib untuk menebus Anda dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus lebih dari kesulitan Anda. Yesus lebih dari masalah Anda. Yesus lebih besar dari semua yang saudara dan saya alami. Yesus lebih besar dari kekalahan kita. Yesus lebih besar dari kemenangan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan yang terkasih. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan, every day is opportunity. Di mana ada waktu. Jadilah saksi Tuhan. Bahwa dia ada. He is alive. Dan dia sanggup memulihkan. Bangun yang terpuruk. Dimanapun Anda berada pendengar yang setia. Bangunlah. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tidak ada kata terlalu busuk masalahmu bagi Tuhan. No. Dia adalah ahlinya. Raja di atas segala raja. The King of King. Yang saat ini dia akan memulihkan hatimu dan hatiku. Berapa banyak saya menghadapi mereka yang tersenyum, tetapi yang menangis, hancur hatinya. Apakah kita mau diamkan mereka itu? Saudara dan saya ada di bumi ini. Bukan hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Apapun yang kita miliki cukup. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi apakah Anda tahu bahwa di luar daripada hidupmu, banyak mereka yang masih membutuhkan tanganmu dan tanganku? Terlebih anak-anak kecil yang tidak berdosa. Yang mereka hanya dapat makan dari Senin sampai Jumat di sekolah. Tapi pada waktu Sabtu Minggu mereka pulang, mereka tidak makan. Di mana hati kita yang terkasih? Bukan untuk itu saudara dan saya diciptakan. Ayo, mari kita bergandeng tangan. Sudah waktunya. Jangan lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Go through atas panggilanmu. Saya percaya setiap kita ini dipanggil sesuai dengan nama kita. Apakah kita sudah melakukan tugas panggilan itu? Sungguh Tuhan mengasihi umatnya. Luar biasa kasih Bapa. Ya, kelemahan daripada saudara dan saya itu adalah kesempatan dari Allah. Di dalam kelemahan kita itu kesempatan Tuhan bekerja. Tuhan masuk di dalam kelemahanmu. Tuhan masuk di dalam persoalan hidupmu. Mungkin tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jangan pakai pikiran kita sendiri yang terkasih. No. Firman Tuhan juga mengatakan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. No, stop. Sebelum Anda melangkah mengambil satu keputusan, berdoalah. Tuhan boleh enggak aku bekerja ini? Tuhan boleh enggak aku mengambil tempat itu? Tuhan boleh enggak? Kalau tidak, Tuhan akan tutup semua jalan itu.
Tuhan gak cari orang cerdik pandai yang terkasih. Tuhan mencari orang yang sederhana, yang humble, yang gak tahu apa-apa, tetapi mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan di akhir zaman ini, Tuhan mencari anak-anaknya. Tuhan mencari orang-orangnya yang mau bergandeng tangan dengan Tuhan, menjadi alatnya untuk membuktikan bahwa Yesus tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, pada saat Anda mengalami kekurangan, percayalah, Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan Anda. Titik-titik yang rawan dimanapun yang Anda membutuhkan jawaban, Dia Maha Tahu yang terkasih. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Dan juga firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Cukup, jangan lagi andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepikiranmu. Kita membuang waktu yang sia-sia. Lebih baik kita datang di bawah kaki Tuhan, ampuni aku Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membimbing saudara dan saya. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, bahwa kekristenan Anda dan saya terlihat jelas pada waktu kita mengalami masalah. Pada waktu kita mengalami masalah, kita akan tahu. Oleh karena itu sekali lagi, hidup Anda dan saya adalah anugerah. Anugerah kasih Bapa setiap hari dilimpahkan dalam hidupmu dan hidupku. Setiap hari ada kesempatan yang baru. Ya, ayo, bukan waktunya kita terpuruk. Kita sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Raihlah itu. Amin. Ada suatu cerita yang terkasih. 17 orang tim rugby Uruguay terbang menuju kota Santiago di Chile. Mereka bertanding melawan tim nasional di Chile bersama 28 penumpang lainnya. Cuaca hari itu sangat buruk, awan tebal menutupi dari semua jarak pandang. Kesalahan pembacaan petunjuk radar membuat pesawat itu menabrak daripada puncak gunung dan jatuh di salah satu pegunungan Andes yang dipenuhi oleh salju. Ya, bayangkan hal-hal yang sedemikian rupa. Salju itu adalah salju abadi lagi. Beberapa penumpang tewas seketika itu juga. Penumpang yang selamat, mereka terjebak di puncak pegunungan yang sangat dingin dengan pakaian yang mereka miliki hanya sebatas pakaian jaket yang mereka punya. Ya, jadi itu hanya jaket olahraga karena mereka itu nanti bakal bertanding. Pemerintah Uruguay dan Chili melakukan pencarian siang dan malam selama 11 hari. Sebelum akhirnya menghentikan pencarian itu, karena mereka semua berpendapat bahwa tidak ada manusia yang sanggup bertahan di dalam ganasnya udara dingin di puncak pegunungan Andes tersebut. Namun, Roberto Casera dan Nando Parado, dua orang ini yang selamat, mereka memimpin meyakinkan penumpang yang masih ada di situ. Dengan penuh harapan, mereka bersama-sama menuruni dari puncak pegunungan untuk mencari pertolongan. Pada tanggal 20 Desember 1972, mereka akhirnya menemukan perkampungan kecil di kaki gunung. Dan tanggal 22 Desember helikopter penyelamat datang untuk menjemput 16 orang yang bertahan hidup dari 45 orang. Kisah nyata ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Frank Marshall pada tahun 1993 dengan judul Alive. Bayangkan yang terkasih, kita tidak mengalami seperti mereka. Ya, sedemikian rupa. Mengapa Tuhan mengizinkan semua masalah itu terjadi? Bukankah ada kata-kata itu juga dari kita?
Yang pada waktu kita mengalami masalah hidup, Tuhan, di mana Engkau pada waktu persoalan ini terjadi? Di mana Engkau, Tuhan? Masa Tuhan gak tahu kalau aku bakal ditipu? Masa Tuhan gak tahu pada waktu kehancuran bakal terjadi? Mengapa Tuhan Engkau izinkan? Bukankah banyak perkataan yang sedemikian rupa? Ya, sedemikian anak-anak Tuhan di mana-mana, sering sekali di dalam konseling atau di dalam kehidupan mereka. Mereka bertanya, kadang mereka nggak ngerti Tuhan. Katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, sedemikian rupa. Bagaimana yang terkasih? Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah menyebutkan seperti 17 orang ini tadi, mereka menang. Bukan hanya menang yang terkasih, mereka bisa selamat. 2 orang dengan penumpang yang lain. Bahkan mereka bisa dikatakan lebih dari pemenang. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menang? Bagaimana saudara dan saya bisa lebih dari pemenang? Ya, melalui itu yang terkasih. Melalui apa, Bu Pendeta? Melalui masalah. Masalah itu yang paling kita nggak suka, kan? Tak ada orang yang suka sama masalah. Ya, saya yang nggak suka masalah. Benar? Tapi Tuhan izinkan karena untuk membentuk karakter kita ini loh. Ya, sedemikian rupa. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Tuhan gak pernah. Padahal firmannya Yeremia 29, 11 sampai 13 gimana? Aku tahu persis akan hari depanmu. Bukan rancangan kecelakaan. Lah kalau orang tadi itu gimana? Jatuhnya di puncak gunung itu. Tuhan izinkan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Bahwa dia sanggup mengangkat hidupmu dan hidupku. Amin. Itu tujuan Tuhan. Saudara dan saya ada ini untuk tujuan Tuhan yang terkasih. Bukan untuk maunya kita. Me, I, mine. Itu loh yang harus disingkirkan. Egonya kita ini loh. Ya, ayo. Ya, sedemikian rupa. Jadi jangan ada yang marah, kecewa kalau masalah terjadi. Ya, tongomel kita. Masalah lagi. No. Justru di dalam masalah itu mampu gak saudara dan saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya percaya di dalam masalah ini ada mujizat Tuhan. Amin. Ya, ayo yang terkasih. Ya, ingatlah bahwa nama lebih dari pemenang itu bukan cuma sekedar nama. Bukan cuma sekedar jabatan. Tetapi itulah nama yang dihembuskan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Itu sudah dimaterai. Sudah terpateri dalam hidupmu dan hidupku lebih dari pemenang. Amin. Nanti kalau semua keluar pulang dari sini, terus ada di sini, di pikiran, terus ada di hati. Aku lebih dari pemenang. Amin. Yang belum ada pekerjaan sampai hari ini, ngomong, aku lebih dari pemenang Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan waktunya yang terbaik. Ya, haleluya yang terkasih, luar biasa. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, terletak kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Pegang itu. Jangan mau dipancing, nanti iblis tukang bohong. Ya, nah lu kalah lu, nggak kerja kan, nggak makan lu besok pagi. Nah lu, itu kerjaannya iblis. Bisa nggak kita ngucap syukur? Sekalipun tidak ada pekerjaan, Tuhan aku percaya burung-burung di udara Engkau pelihara. Demikian juga aku biji matamu. Ya, luar biasa kasih Bapa. Dikatakan, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan menghadapi proses-proses kehidupan. Tetapi di dalam proses itu selalu Tuhan sudah tetapkan. Selalu Tuhan sudah taruh, dimeteraikan. Bahwa Anda dan saya lebih dari pemenang. Ada amin? Ya, jadi mau gremeng lagi atau ngomel lagi kalau ada masalah? No, ubah semuanya. Terima kasih yang belum ada tempat tinggal juga bilang gitu. Tuhan, Kau sudah sediakan tempat tinggal buat aku. Kau sudah sediakan apa yang aku mau. Ya, Tuhan lebih dari kegagalan kita. Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, luar biasa. Yang terkasih, hari ini kita sudah belajar. Ya, bahwa Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya lebih dari pemenang. Pertanyaannya, ya, kita kan tadi sudah belajar. Hal apa yang selama ini mungkin sudah membuat saudara dan saya begitu tertekan dan hampir kehilangan harapan untuk hidup dalam kemenangan? Ayo, koreksi diri. Apa? Mungkin ada yang pernah give up. Ya,
Tapi hari ini kita sudah belajar, bukan? Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa kita sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Bagaimana tanggapan kita atas firman ini? Dapatkah kita dikuatkan, dihiburkan? Dan apa yang menjadi komitmen Anda setelah Anda mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita sudah belajar dan saatnya dengan ayat emas 1 Yohanes 5 ayat keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayo, mau meteraikan ini dalam hatimu? Ya, semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia yang terkasih. Berarti mengalahkan semua masalah Anda, mengalahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya, oleh karena itu milikilah iman, faith. Ya, harus. Mengapa? Bagaimana Bu Pendeta saya mau punya faith, nyatanya saya nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal. Mujizat nggak jauh-jauh yang terkasih. Mujizat itu di sini loh, di sini mujizat itu. Cuma ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan tempat tinggal bagiku. Terima kasih Tuhan, aku sudah dapatkan pekerjaan yang baik. Alami yang terkasih, praktek, karena saya udah praktek ratusan kali. Pengucapan syukur besar kuasanya. Ada amin? Ya, Anda mau keluar dari masalahmu, tidak jauh-jauh di sini yang terkasih. Just say thank you. Thank you Jesus. Engkau sudah dengar doaku. Terima kasih Engkau yang bela hidupku. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Yesus memberi kemenangan. Buka hatimu yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Tidak takut, Engkau besertaku. Yes Lord, ku tidak amin. Sebab Engkau Allahku. Yes Jesus. Engkau meneguhkanku. Haleluya. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus memegangku. Terima kasih Bapa. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih, ku tidak takut Tuhan. Tidak takut. Karena Engkau Bapa, kami tidak takut Bapa. Sebab Kau besertaku. Yes Lord. Ku tidak bimbang.
Kami datang di padamu Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa hanya bersama dengan Engkau kami mampu keluar lebih dari pemenang Bapa. Ampuni kami. Ampuni kalau sering kami jatuh dalam kelemahan kami. Kami butuh Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Imani yang terkasih, Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Thank you Jesus, haleluya. Yesus memegangku. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Dengan tangan kananmu. Thank you Jesus. Yesus memberiku, yes Lord, kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Thank you Lord. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau jawaban di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Engkau sudah menguatkan kami. Engkau sudah meneguhkan kami Tuhan. Kami tidak akan mau lemah lagi. Kami tidak mau jatuh lagi Bapa. Kami mau apa yang Engkau sudah katakan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Bahwa kami semua adalah lebih dari pemenang. Karena firman-Mu juga mengatakan Bapa, bulu yang terkulai tidak akan Kau patahkan, sumbu yang pudar tidak akan Kau padamkan. Itulah kami umat-Mu yang menjadi pilihan-Mu. Tuhan terima kasih. Yesus terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus, baik bagi jemaat maupun pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang tidak ada harapan, bagi mereka yang lemah, letih, lesu, dan yang berbeban berat yang membutuhkan pertolongan. Jesus, Engkau adalah Raja di atas segala dokter. Engkau mampu menjamah mereka yang letih, lesu, yang sakit Bapa. Mujizat tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kata-kata itu lebih dari pemenang, termeterai di dalam hati setiap mereka Bapa. Terima kasih. Kami lepaskan roh kesembuhan. Kami lepaskan yang terbaik yang terjadi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan, kesulitan finansial, kesulitan di dalam apapun Tuhan yang mereka hadapi. Baik untuk segala keuangan mereka. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup mengubahkan semua situasi itu. Biarlah kata-kata lebih dari pemenang itu menjadi iman mereka. Menjadi iman kami semua Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa Bapa bagi mereka yang lagi mengalami hubungan relationship. Baik untuk suami istri, orang tua dan anak, bahkan sebaliknya. Tuhan, Engkau adalah pemulih hubungan. Biarlah kasih Bapa boleh ada di tengah-tengah keluarga. Kasih Bapa boleh mencengkeram setiap anak-anak Tuhan. Menyadarkan mereka akan tanggung jawab hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Dan terima kasih, oh Tuhan,
Biarlah rema yang luar biasa ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami, bahwa Engkau sudah taruh di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami semua adalah lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Yang percaya dan sudah ditetapkan Tuhan lebih dari pemenang mengatakan amin, amin, amin.